Alhamdulillahnya, kami meskipun diminta untuk melihat, kami tetap tidak boleh memegang. Ya, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya satu lawyernya, saya sudah merasakan itu. Kami tidak boleh megang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali. Pada hari Senin kemarin ada gelar perkara khusus tentang ketersangkaan dua klaster tersangka itu di Polda Metro Jaya. Nah, di Polda Metro Jaya gelar perkara khusus itu ijazahnya dibuka. Apa namanya Pak ijazah? Disil tahu Pak? Segel barang buktinya dibuka oleh polisi gitu. Diperlihatkan kepada orang yang hadir di gelar perkara khusus itu. Itu benar juga isunya. Nanti diperlihatkan ijazah palsunya tetap nggak percaya. Gitu. Menurut pemerintah saya gimana? Kok bisa begitu gitu? Itu dia. Itu kan istilahnya Pak, menurut saya kepolisian sudah berbaik hati mau menunjukkan. Walaupun sebenarnya nggak wajib. Nggak wajib ya? Nggak wajib. Gelar perkara itu kan cuma frame Pak, semacam bentuk frame aja. Bagaimana persidangan nanti akan dilakukan di pengadilan. Tentang pembuktian. Mengenai materinya nggak perlu. Nggak perlu harusnya ya. Tapi ternyata dibuka. Itu kan udah baik hati polisi. Iya ya. Pertanyaan saya, apakah ini tidak menyalahi? Ya kan? Semoga tidak salah. Semoga tidak salah. Artinya mungkin saja sudah dapat izin dari pengadilan. Nah, kita nggak tahu ya. Makanya Roy bilang kan, kami hanya diperlihatkan aja, nggak boleh sentuh. Tidak boleh didokumentasikan, megang juga boleh, foto juga nggak boleh. Nah, itu kan mungkin karena tadi sebelum di pengadilan itu masih bersifat rahasia Pak. Iya betul. Masih dibatasi Pak. Masih dibatasi. Nanti udah di pengadilan silakan. Ya, jadi tetap aja Pak, pihak Roy Suryo yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu itu tetap aja nggak percaya walaupun sudah diperlihatkan di gelar perkara khusus. Kita lihat videonya Pak ya. Apa yang kami teliti, saya Dr. Rismon dan akan ditambahkan secara detail dan oleh Dr. Tifa, selama ini adalah barang yang kurang lebih sama. Ya gitu, yang kurang lebih sama. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser 1 mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer, saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Ya, karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Rismon sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira. 23 tahun. Itu pun sudah mulai berburam. Ya, ini masih sangat tegas dan jelas. Ya, tidak seperti. Kemudian khusus untuk detail itu, alhamdulillahnya kami meskipun diminta untuk melihat, kami tetap tidak boleh memegang. Ya, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang, saya satu lawyernya, saya sudah merasakan itu. Kami tidak boleh megang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali. Kalau nggak salah dulu dia pernah nyebut embossnya ada nggak, watermarknya ada nggak, ya kan? Lalu pernah nyebut tentang foto juga sih, karena dulu sebutannya gitu. Itu bukan fotonya Pak Jokowi. Bahkan ada yang mengatakan gini Pak, nanti kalau memang sudah lihat fotonya, itu bibirnya Pak Jokowi bukan, telinganya Pak Jokowi bukan. Menurut saya jadi kayak liar gitu loh Pak. Statementnya itu statement liar.
Dan ternyata Pak Roy Suryo itu pernah berprofesi sebagai tukang foto juga ya. Iya. Gitu. Tapi saya heran Pak, tukang foto bisa jadi ahli telematika. Gimana kaitannya? Itu perkembangan belajar. Kan tukang foto kan bagus juga Pak. Iya. Loh, tanpa foto kita nggak Apa bisa. dari hasil foto dia menjadi mempelajari telematika? Bisa jadi. Karena suka komputer katanya. Gitu. Nah, itulah Pak. Jadi by the way Pak ya, tentang foto ini, foto ijazah saya SMA tahun 1979 masih jelas juga Pak. Jelas, ya. Jadi kalau kita upload foto atau foto di foto studio untuk ijazah apa segala macam itu biasanya bertahan lama. Betul. Ya tentu tergantung penyimpanan juga. Iya, benar. Kena banjir apa enggak? Iya. Tadi kan dia komparasikan Iya. foto ijazah Pak Jokowi dengan foto ijazah Rismon. Rismon. Lah biar jadi Rismon dulu Afternya fotonya pinggir jalan. ya kita nggak tahu ya. Kalau saya dulu gitu Pak, Iya. yang saya upload di pinggir jalan, maksudnya saya punya klisenya. Iya. Saya upload di pinggir jalan Iya. itu di warung apa Itu di dia. ini kios. Iya. Nah karena itu di kios, lampunya pun pakai lampu Petromax, Itu dia. murah harganya. Iya. Tapi ya cepet pudar. Nah kita lihat Pak, ada seorang ahli juga yang dibawa oleh ini nih kelompok yang menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu gitu ya. Oh, dia bawa orang lagi. Oh, namanya Profesor Tono. Ya. Tuh, katanya S1-nya juga dari UGM. Ya, oke. Tapi saya sudah sampaikan dengan tegas pada Polda tadi di Barreskrim tadi bahwa 3 orang ini adalah aset bangsa. Jadi jangan sampai dikriminalisasi. Mereka harus dipelihara dan diberi fasilitas bekerja. Dia mengatakan 3 orang ini yaitu Rismon, kemudian Tifa, Ya. kemudian Roy Suryo itu sebagai aset bangsa, Ya. aset nasional, orang cerdik pandai, Pandai, kira-kira ya. begitulah. Jadi harus dikasih kerjaan tuh orang yang pinter gitu. Kenapa dia nggak disebutkan orang 3 ini termasuk dalam pasal 33 Undang-Undang 45? Apa itu Pak? Anak terlantar, fakir miskin, anak terlantar dipelihara oleh negara. Kayaknya orang terlantar 3-3 ini Pak. Enggak lah. Enggak. Roy Suryo itu orang kaya. Nah, iya Pak. makanya kok Tifa juga. kok harus dipelihara negara? Nah, bukan dikasih kerjaan. Nah itu dia. Yang termasuk dipelihara negara anak terlantar, Iya. fakir miskin. Iya. Itu baru tanggung jawab negara Pak. Iya. Kalau orang-orang kaya kayak gini enggak lah. Suruh nyari kerja sendiri ya. Sendiri sendiri. Kata dokter, Iya, ya kan? iya. Ada aja Bapak Nah, Pak ini- Tono ini apa sih? Dia profesor Pak, tapi S1-nya dari UGM juga. itu dia. Coba kita tidak tahu spesifikasi ilmunya apa ya. Dokter itu macam-macam Pak. Dokter bidang A belum tentu pinter di bidang B Itu gitu dia. loh Pak. Gitu. Pak Tono ini kok mau sih jadi saksi? Ya mau lah Pak. Aku pengen populer gak Pak Tono? Iya bisa jadi. Tapi gitulah Pak ya. Jadi ijazah Pak Jokowi sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya. Ah. Semua orang melihat, tapi Iya. karena ini barang bukti yang dilepas dari segelnya, tentu saja harus dipelihara sebaik-baiknya Iya, iya, sebelum masuk ke pengadilan. Betul. Makanya hanya boleh melihat, Iya. tidak boleh megang, Nggak boleh, tidak boleh mendokumentasikan, Iya. tidak boleh foto, nggak boleh Pak. Kalau dipegang tuh dia kasih sesuatu tangannya rusak. Nah rusak, Bahaya Pak. iya bahaya ya. Itu Makanya harus menunggu di proses pengadilan. Ini juga sesuai dengan pernyataan Pak Jokowi harus diselesaikan di pengadilan sebagai bahan pembelajaran. Jangan asal nuduh, Iya. jangan menghina sembarangan, Iya, iya. jangan merendahkan harkat manusia sembarangan. Betul. Gitu. Betul. Kalau begitu nanti ada pasal yang terlanggar dan yang bersangkutan bisa dilaporkan ke polisi, dilakukan penyidikan dan disampaikan ke jaksa, dituntut jaksa di pengadilan. Iya. Kita lihat hasilnya nanti Pak ya. Saya Kita tunggu. lihat.